Selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, sebagaimana yang sudah teman-teman ketahui bahwasanya pada tahun 2021 mendatang itu akan ada diadakannya CPNS 2001 dan ada perekrutan P3K untuk tahun depan. Nah, kira-kira formasinya apa saja ya? Maka dari itu, untuk mengetahuinya, mari simak video berikut ini. Baik teman-teman, sebagaimana yang sudah didengungkan dari beberapa hari lalu bahwasanya tahun depan di tahun 2021 ini akan dibukanya CPNS 2021. Ini ada CPNS dan juga ada P3K. Pada tahun depan ini dua jenis ini akan ada perekrutan. Apa bedanya? Kita refresh sebentar. Kalau CPNS ini itu adalah calon pegawai negeri sipil, di mana kedepannya setelah 1 tahun menjadi CPNS dan setelah prajab, maka akan menjadi PNS atau pegawai negeri sipil. Sedangkan untuk P3K ini adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Nah, hak yang didapatkan itu sebagai PNS, seperti PNS, namun ada hak-hak juga yang berbeda, yang tidak sama dengan PNS. Intinya, dia itu seperti pegawai kontrak, pegawai pemerintah, namun tidak PNS atau dia kontrak gitu ya. Nah, sebagaimana yang sudah diketahui bahwa minggu lalu itu Kemendikbud dalam channel akun YouTube-nya ini mengadakan seminar atau ini pengumuman mengenai seleksi guru P3 tahun 2021. Namun, dari berbagai banyaknya orang yang sebagai pembicara, banyaknya pembicara dalam video ini, salah satunya adalah beliau Ibu Sri Mulyani. Nah, Ibu Sri Mulyani ini selain menjelaskan mengenai formasi P3K dan anggaran-anggaran yang sudah beliau siapkan dalam perekrutan tahun depan, baik itu untuk P3K maupun CPNS, baik pusat maupun daerah. Nah, di situ Bu Sri Mulyani memberikan bocoran mengenai formasi apa saja dan berapa jumlah formasi yang akan dibuka untuk penerimaan seleksi CPNS 2021 dan P3 2021. Nah, kira-kira apa saja? Nah, kita dengarkan dengarkan Ibu Sri Mulyani sejenak. Murid siswa kita yang mencapai lebih dari 18 juta orang atau murid. Kita juga memberikan gaji tunjangan profesi guru untuk non-PNS. Ada 293.000 guru di Kemendikbud dan 270.000 guru di lingkungan Kementerian Agama. Nah, di sini beliau masih menjelaskan secara rinci mengenai anggarannya. Kita lebih cepatkan saja untuk formasi CPNS dan P3K-nya. Sudah disediakan dalam bentuk APBN pusat maupun APBD. 1,46 juta untuk ASN pusat dan 1,46 triliun rupiah untuk gaji ASN pusat yang akan direkrut dan 24,92 triliun untuk ASN daerah yang akan masuk menjadi PNS dan ASN. Kita mengetahui bahwa untuk pusat ini akan ada formasi 54.581, baik yang untuk CPNS 27.291 dan untuk yang P3K sebesar 27.290. Nah, ini untuk CPNS dan P3K pusat, teman-teman semua ya. Jadi cukup besar pada tahun ini perekrutannya ada sekitar 27.000 itu untuk CPNS pusat. Ini tenaga pendidikan ya, ini untuk tenaga pendidikan. Ada sekitar 27.000 itu untuk CPNS, namun yang sisanya tadi dari 54.000 itu sebagai tenaga P3K di pusat. Ini baru pusat, belum yang daerah.
untuk daerah yang akan lebih besar. Dalam hal ini untuk CPNS 119.094 dan untuk P3K tadi yang disampaikan Pak Wapres dan Pak Mendikbud akan ada rekrutmen sampai dengan 1.2.616 orang. Tentu kita berharap para guru yang tadi 1,6 juta yang statusnya sekarang honorer akan bisa melakukan persiapan sehingga bisa diterima dengan kualitas sesuai dengan ujian yang akan ditetapkan. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang di daerah itu tidak perlu takut karena pada tahun depan itu ada sekitar 100 ribuan orang untuk CPNS-nya, dan untuk anggaran atau formasi, jumlah formasi untuk P3K-nya yang untuk daerah itu ada sekitar 1 juta formasi. Ini untuk tenaga pendidikan ya teman-teman. Nah, jadi alangkah baiknya mulai dari sekarang teman-teman sudah mempersiapkan untuk tes pada ketika sudah dibuka penerimaannya. Selain itu kami masih ada untuk P3K non-guru, yaitu tenaga non-kependidikan, itu masih akan ada formasi sebanyak 70.000 lebih. Inilah yang kita sediakan anggarannya hingga mencapai 24 triliun. Tadi yang saya sampaikan untuk atau 24,9 berarti sudah mendekati 25 triliun. Banyak pemerintah daerah mengatakan yang mereka akan rekrut kalau ada anggarannya, dan sekarang kami telah menyediakan anggaran. Tentu dengan demikian kita berharap akan ada proses perekrutan dengan tetap menjaga kualitas. Nah, jadi teman-teman semua jangan takut, sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani. Jadi perekrutan tahun depan itu tidak hanya untuk tenaga pendidikan, melainkan juga tenaga non pendidikan. Banyak itu di Facebook atau di grup-grup CPNS itu banyak sekali yang komentar, ini kok cuma ada guru aja P3K-nya, ini kok perekrutannya cuma guru. Enggak, ternyata sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Bu Sri Mulyani, ini perekrutan pada tahun depan 2021 itu tidak hanya untuk tenaga pendidikan, melainkan juga tenaga non pendidikan. Itu ada sekitar 70.000 yang sebagaimana yang Ibu Sri Mulyani katakan tadi. Nah, jadi teman-teman semua, itu alangkah baiknya sejak sekarang itu sudah mempersiapkan dengan baik, belajar yang tekun, ikut mungkin ada yang ikut bimbel untuk SKD-nya mungkin, atau sudah mempersiapkan berkas-berkasnya agar nanti ketika sudah dibuka penerimaannya teman-teman tidak, kalau bahasa Jawanya itu kedandapan atau tidak terburu-buru, tergesa-gesa gitu ya. Agar semuanya sudah tersiapkan dari sekarang. Jadi makin enak gitu kalau mau melamarnya nanti. Nah, ini sebagai refresh. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani, di mana formasi CPNS 2021 pada tahun depan itu tidak hanya untuk CPNS, melainkan selain CPNS juga ada P3K. Di sini sebagaimana dibocorkan tadi, itu untuk tenaga pendidikan di pusat itu ada sekitar 54.581 orang. Dari ini, total ini itu dipecah menjadi dua. Untuk formasi CPNS ada sekitar 27.291 orang, sedangkan untuk P3K itu sekitar 27.290. Jadi untuk P3K-nya. Nah, ini untuk tenaga pendidikan di pusat. Sedangkan untuk di daerah itu perekrutan CPNS-nya itu bisa mencapai 119.094 orang, sedangkan untuk P3 daerahnya ini ada 1.216.616 orang. Nah, ini sebagaimana dikatakan Ibu Sri Mulyani. Dan untuk daerah wajar. Kenapa kok daerah lebih banyak? Wajar karena daerah lebih luas daerahnya daripada yang di pusat. Pusat kan ini cakupannya Jakarta. Sedangkan untuk daerah itu ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua, Kalimantan, Sumatera. Jadi perekrutan untuk di daerah ini lebih banyak daripada yang di pusat totalnya ya. Nah, kemudian pada tahun depan itu perekrutannya tidak hanya untuk tenaga pendidikan saja, melainkan juga untuk non tenaga pendidikan. Ini ada sekitar 70.000 orang.
Jadi teman-teman gak usah takut, sebagaimana dikatakan Ibu Sri Mulyani bahwasanya untuk anggaran ini semua itu sudah disediakan oleh beliau. Jadi sekarang kewajiban kita adalah belajar dengan giat, belajar dengan tekun, dengan bersungguh-sungguh, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya selalu libatkan Allah Subhanahu wa taala, minta ridho kepada orang tua, perbanyak sedekah. Semoga pada tahun depan 2021 teman-teman akan mendapatkan rezeki lulus sebagai CPNS 2021 atau sebagai tenaga pendidik atau tenaga pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari channel video ini. Selanjutnya kita akan memberikan informasi mengenai CPNS terbaru dan terupdate untuk teman-teman semua. Para pejuang NIP, selalu semangat dan semoga Anda akan menjadi pengabdi negara tahun depan. Amin, Allahumma amin. See you next time dan sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Mamun Indonesia.